Kita mulai saja lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan membuat desain menu untuk materi hari ini. Ya, kita mute supaya aman. Dilihat presentasi saya. Kira-kira bentuk desainnya seperti ini. Nah, ini tabelnya cukup banyak, ada 8, nanti jadikan 7 saja. Tabel bantu exit kita hilangkan karena tidak begitu penting. Jadi menu itu ada 4, yaitu menu form, query, report. Jadi seperti ini. Kemudian setiap menu itu akan punya sub menunya nanti, tergantung situasi kebutuhan yang ada. Kira-kira database yang sudah kita bangun seperti ini kemarinnya. Nah, jadi kalau Anda lambat laun, Anda bisa mengembangkan. Seandainya satu menu nanti lebih dari 8, maka Anda harus membaginya. Menu tabel 1, menu tabel 2. Begitu juga untuk seterusnya, form 1 dan form 2. Nah, itu kira-kira bentuk desain secara manual. Lalu bagaimana implementasi ke dalam Microsoft Access? Nah, kita lihat bagaimana caranya. Kita demokan langsung seperti menggunakan Microsoft Access. Filenya adalah lanjutan yang kemarin. Ya, nanti saya akan kirimkan hasilnya juga. Kita mulai. Oke, saya set. Nah, Anda harus membangun dari hasil yang sudah kemarin, yaitu melalui makro, supaya dia bisa menyatu dalam sebuah menu yang namanya nanti menu switchboard. Nah, pertama kita lihat dari ini, create. Perhatikan di sini, makro. Jadi ada beberapa kali kita menggunakan makro. Yang pertama itu kita gunakan open table. Tabel yang mana? Kita lihat di sini. Yang pertama itu tabel perkiraan. Nah, simpan MT perkiraan. Kelebihan A yang 1. Selesai 1, lanjut create makro open table bukti transaksi, save MT bukti transaksi. Lanjut create makro open table, yaitu tabel yang ketiga, jurnal MT jurnal. Oke, lanjut create makro open tabel lagi. Kita ambil tabel master file sub pelanggan dulu. MT master pelanggan, saya singkat-singkat aja, enggak masalah. Create makro open, cari lagi transaksi piutang, MT transaksi piutang, lanjut create makro open table transaksi master file supplier, kita save MT master supplier. Satu lagi makro open table transaksi hutang, MT transaksi hutang. Oke, makro untuk tabel sudah selesai. Kita beralih kepada form sesuai desain yang tadi. Form, open form. Nah, formnya ada 4. Yang pertama itu form input nomor perkiraan. Kita save MF nomor perkiraan. Oke. Create makro open form
Firm input journal. MF input journal. Lanjut, makro open form input master pelanggan dulu. MF input master pelanggan. Create makro open form dicari, jangan diketik. Input tadi pelanggan, sekarang supplier. MF master supplier. Nah, oke, ini untuk form sudah semua. Kita lanjut lagi, ini close all dulu supaya aman. Create makro open query lagi. Oh, sorry. Query yang pertama dicari adalah query jurnal umum. MQ jurnal umum. Lanjut makro open query buku besar, MQ buku besar, create makro open query neraca saldo, MQ neraca saldo. Nah, Anda jangan bingung ya, karena ini pengulangan. Hanya saja Anda memilih nama-nama file yang sudah tersedia. Mohon hati-hati, jangan salah dan kacau. Makro open query lagi, masih lanjutan, yaitu yang pertama query laba rugi. MQ laba rugi. Kemudian create makro open query ke perubahan modal akhir. Query modal akhir. Save MQ modal akhir. Create makro open query dan neraca. Kalau untuk neraca mulai dari aktiva ya. NQ aktiva. Create makro open query. Cari query pasiva. NQ pasiva. Nah, oke, cukup sampai di situ. Kita close all. Nah, berarti dari query tadi kita buatkan MR-nya lagi atau master report-nya, makro report-nya ya. Makro open report. Nah, sampai yang pertama tadi MR laporan jurnal umum dulu. MR jurnal umum. Create makro open report besar. Create makro open report neraca saldo. MR neraca saldo. Kemudian create makro
open report laba rugi, mana dia? Nih, laporan laba rugi. Create makro open report modal akhir, MR modal akhir. Oke, kemudian create makro open report neraca saldo sudah, berarti neraca. Save MR neraca. Oke. Cukup segitu. Kita close all. Nah, berarti untuk semua makro sudah tersedia. Tinggal membuat Sweetboard-nya lagi. Caranya, database tool, Sweetboard manager. Ini kita jawab yes. Nah, ini perhatikan. Kita membuat subnya dulu. New. Sub menu tabel. Sub menu form. Sub menu query. Sub menu report. Nah, oke. Kita lanjutkan. Edit. Nah, ini new. Nah, baru ini menu tabel. Nah, ini tetap, tapi ini kita pilih sub menu tabel. Oke. Lanjut. Menu form. Tetap pilih sub menu form. Kita new. Menu query. Kita pilih sub menu query. Kemudian new. Menu report. Sub menu report. Oke, kita close. Kita tes dulu sampai di sini menu tabel. Nah, berarti sub menu tabelnya apa? Itu yang belum kita isi. Ya, kita kembali ke pekerjaan. Database tool, Sweetboard manager. Nah, berarti di sini kita masuk ke menu tabel, sub menu tabel, edit. Nah, ini apa yang kita kerjakan? New. Nah, ini yang kita jabar menjadi 8 tadi. Buka tabel perkiraan. Biar salah tulisan, salah. Dan makro, lalu buka MT perkiraan. Nah, jadi jangan salah pilih. New lagi. Buka tabel bukti transaksi. Kita pilih run makro. Kemudian MT lagi, cari di bawah. MT bukti transaksi. New lagi. Buka tabel jurnal. Run makro. Kemudian MT mana jurnal? Nah, di jurnal, oke. New lagi, buka tabel master pelanggan. Saya singkat, run makro, cari MT master pelanggan. Oke, new, buka tabel
transaksi piutang, run makro, MT-nya cari lagi master transaksi piutang, lanjut, buka tabel master supplier, run makro, kemudian cari MT master supplier, oke, itu lagi, buka tabel transaksi utang, run makro, kemudian MT transaksi utang. Kita okekan. Lalu yang terakhir, exit back to menu utama. Nah, pilih main switchboard. Oke, kita tes satu ini. Apa yang terjadi? Switchboard. Nah, menu table. Ini cabang-cabangnya tadi. Kita buka, ini jadi. Ya, switchboard. Ini jadi. Oke. Kalau ini yang saya pilih, dia kembali ke sini. Lanjutkan yang 3 di bawah. Oke, kita lanjutkan. Habis itu, switchboard manager, kita masuk ke form. Edit. Nah, jadi cara mengedit itu. New. Ini display form perkiraan. Dan makro. Kemudian MR. Sorry, MF. Perkiraan. Oke. New. Display input jurnal. Dan makro. Input jurnal, oke, new, display, input pelanggan, run makro, master input pelanggan, new, display, input supplier, run makro, master supplier, oke, new, back to menu utama, ambil menu subform. Lanjut kita ke query, create, ini klik itu, kemudian edit, new, to query jurnal umum, run makro, cari query jurnal umum, new, do query buku besar, run makro, cari MQ buku besar, new lagi, do query neraca saldo, run makro, cari MQ neraca saldo, oke, new, do query laba rugi, run makro, cari di sini MQ laba rugi, new, query modal akhir, run makro, modal akhir, oke, new, do query aktiva, run makro, MQ aktiva, new, do query pasiva, run makro, pilih MQ pasiva. Oke, habis terakhir new,
back to menu utama, run makro, kemudian ini bukan run makro, sorry, menu switchboard, kemudian main switchboard. Terus tinggal report. Report kita edit, new, tampilkan laporan jurnal umum. Oke, kita buka run makro, jurnal umum. Oke, new, tampilkan laporan buku besar. Run makro dari di sini MR buku besar. New, tampilkan laporan neraca saldo. Run makro, cari MR neraca saldo. Oke, lanjut. Tampilkan laporan laba rugi. Run makro, laba rugi. Oke, new. Tampilkan laporan modal akhir. Run makro, kemudian MR, modal akhir, new, tampilkan laporan neraca. Run makro, neraca. Oke, new, back to menu utama. Ini tetap go to switchboard, kemudian main switchboard. Oke. Semua sesuai dengan desain tadi sudah terpenuhi. Kita cek dari switchboard ini. Kita masuk ke report saja. Ini tampilannya. Ya, contoh neraca saldo sudah. Ini sudah. Nah, jadi Anda bermain dari menu aja lagi, tidak perlu lewat dari kiri ini. Selesai. Kembali ke back to menu utama. Query sudah jalan. Ini juga sudah. Ya, sudah semua. Back to menu. Kemudian form juga sudah. Nah, back to menu. Satu ini di form macan. Form, sebentar, ada salah di form. Bagaimana report menu form. Oke. Oke, sampai di situ ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Mohon buka kamera semua. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Kalau Tidak, ada Pak. nanti tanya Jadi, aja, Pak. ya tugas Anda sudah semakin banyak. Belum ada jawaban yang benar yang Anda kirim ke saya. Saya mau mencek apa pembelajaran Anda dengan saya sudah bisa mengerti atau belum. Jadi tolong segera dikirim biar saya bisa mencek salah dan benarnya. Lalu masukkan data per orang. Data dari kasus soal masing-masing. Ya, mana tahu nanti UAS Anda tidak online harus dilabor, saya lihat nanti. Karena 2021 kita sudah bisa tatap muka. Oke, nggak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup. Silakan bekerja, kan Anda jadwalnya dengan saya lagi nih. Nah, coba kirim nanti hasil itu sekarang yang ini, supaya ada kemajuan. Kirimnya di WAG aja. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan set semuanya. Tentu saya akan close dulu. Kalau tidak saya close, nanti tidak bisa merekam ke link YouTube-nya. Oke, sampai di sini. Selamat belajar dan selamat prakteknya ya. Lihat link YouTube saya berulang-ulang supaya Anda bisa paham. Jangan hasil kopian saya aja yang Anda terima. Selamat belajar dan selamat prakteknya.